Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatan Akbar Gemilang dengan NRP 5016201086. Pada kesempatan kali ini akan saya paparkan hasil dari tugas akhir saya yang berjudul Estimasi Kandungan Air Kanapi Jagung dari data citra satelit Sentinel-2 dengan menggunakan metode regresi linear. Kemudian akan saya jelaskan di sini menjadi 4 topik utama, dimulai dari pendahuluan yang meliputi latar belakang, batasan masalah hingga rumusan masalah, kemudian dilanjutkan dengan metodologi penelitian, kemudian hasil dan pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan serta saran. Untuk bagian pertama, jadi kandungan air tanaman dianggap sebagai variabel kunci untuk menilai status fisiologis sebuah tanaman, status air tanaman, kelembapan tanah, dan bahkan dalam beberapa penelitian, kandungan air tanaman dapat digunakan untuk memprediksi hasil panen. Terdapat beberapa cara untuk mengukur kandungan air tanaman. Yang pertama, dengan menggunakan leaf yakni sebuah instrumen untuk mengukur suhu evaporasi dari permukaan daun, dengan mengasumsikan bahwa tanaman yang sedang mengalami stres air akan memiliki suhu lebih tinggi daripada tanaman yang tidak mengalami stres air. Berikutnya adalah pengukuran selisih berat. Jadi, daun akan diukur beratnya dalam keadaan segar yang baru diambil di lapangan dan keadaan keringnya untuk diketahui berat selisihnya, sehingga dapat digunakan untuk menentukan kandungan air yang ada di dalamnya. Berikutnya dapat juga menggunakan pressure chamber. Daun atau ranting akan dimasukkan ke dalam sebuah wadah bertekanan hingga memaksa daun atau ranting tersebut mengeluarkan air untuk menentukan potensial air yang terkandung di dalamnya. Kemudian satelit Sentinel-2 merupakan salah satu satelit yang memberikan layanan untuk melakukan pemantauan dan monitoring yang telah lama dapat digunakan untuk memantau pertumbuhan tanaman pangan, baik itu jagung, tebu, gandum, dan lain sebagainya. Pada penelitian ini akan digunakan beberapa indeks spektral. Yang pertama ada indeks NDVI, kemudian yang kedua ada indeks NDWI, dan yang ketiga ada indeks NDII, yang masing-masing merupakan kombinasi dari kanal red, green, near, maupun SWIR. Untuk persamaan dari indeks NDII pada penelitian ini akan dibagi menjadi dua, karena pada satelit Sentinel-2 memberikan kanal SWIR yang berbeda. Terdapat kanal SWIR 1 dan kanal SWIR 2. Kanal SWIR 1 akan digunakan untuk perhitungan pada NDI 1. Untuk yang kanal SWIR 2 akan digunakan pada perhitungan NDI 2. Kombinasi kanal tertentu pada penginderaan jauh secara spesifik telah dieksplorasi untuk mengamati perilaku vegetasi, untuk menentukan parameter di dalamnya, baik itu nitrogen, klorofil, maupun kandungan air tanaman. Penelitian serupa untuk mengestimasi kandungan air kanopi dengan menggunakan data penginderaan jauh di Indonesia telah digunakan untuk mengestimasi pada tanaman padi dan kayu putih. Sayangnya, dalam mengestimasi kandungan air kanopi dengan menggunakan data penelitian jauh belum banyak dikembangkan untuk tanaman jagung di Indonesia. Padahal jagung itu sendiri merupakan salah satu tanaman pangan penting yang digunakan untuk konsumsi maupun dari segi industri. Berikutnya adalah spectral arc mixing, adalah sebuah prosedur di mana piksel campuran akan diuraikan menjadi sekumpulan spektrum yang konstituen atau N-member dan sekumpulan fraksi yang mengindikasikan tiap N-member yang ada dalam sebuah piksel. Spectral mixing secara linear dituliskan dalam persamaan nomor 1. Kemudian untuk melakukan penilaian terhadap kesesuaian model dari proses linear spectral mixing ini dapat dihitung dengan menggunakan RMSE pada persamaan nomor 2. Berikutnya adalah support vector mesin, yakni sebuah teknik pembelajaran mesin yang telah banyak digunakan untuk melakukan pengolahan citra satelit, seperti proses klasifikasi lahan pertanian, dan terbukti memberikan hasil efektif dan memuaskan. Berikutnya regresi linear, yakni sebuah teknik untuk mengukur hubungan dua variabel atau lebih yang dinyatakan dalam bentuk hubungan atau fungsi yang berguna untuk memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen. Berikutnya adalah root mean square error
yakni salah satu teknik evaluasi yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja model prediksi atau regresi dengan mengukur rata-rata kesalahan antara nilai yang diprediksi dengan nilai sebenarnya. Kemudian terdapat dua rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama adalah bagaimana hasil model estimasi kandungan air kanopi jagung berbasis citra satelit Sentinel-2. Kemudian yang kedua, bagaimana nilai koefisien korelasi antara kandungan air kanopi jagung dengan indeks spektral citra satelit Sentinel-2. Untuk batasan masalah yang pertama, yakni lokasi penelitian berada di daerah Kabupaten Tuban. Kemudian data yang digunakan meliputi data citra satelit dari Sentinel-2 dan MODIS. Kemudian yang data berikutnya yang digunakan adalah pustaka spektra jagung yang diambil dari penelitian Rifani dan kawan-kawan. Kemudian yang ketiga, fase tanaman jagung pada penelitian ini yakni pada fase generatif akhir. Kemudian yang keempat, pengolahan data yang akan digunakan menggunakan metode LSO atau Linear Spectral Mixing untuk melakukan delineasi jagung sehingga didapatkan peta sebaran varietas jagung dan metode regresi linear untuk membentuk model estimasi. Kemudian yang kelima, pengolahan data menggunakan perangkat lunak Google Earth Engine. Kemudian kita masuk ke bagian metodologi penelitian. Untuk lokasi penelitian merupakan area seluas 4.169 hektar yang berada di Kabupaten Tuban. Yang mana Kabupaten Tuban itu sendiri merupakan salah satu daerah dengan penghasil jagung terbesar di Jawa Timur, bahkan di Indonesia. Yang menurut data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik, Kabupaten Tuban menyumbang lebih dari 500.000 ton pada tahun 2023. Lokasi penelitian secara administratif meliputi keseluruhan dari Desa Jadi dan beberapa bagian dari desa tetangganya. Kemudian untuk bahan dan peralatan itu sendiri, di sini pertama menggunakan dataset citra satelit Sentinel-2 level 2A yang telah terkoreksi atmosfer sehingga didapatkan surface reflektan. Kemudian digunakan dataset citra MODIS MCD 434 yang telah terkoreksi atmosfer dan nadir. Kemudian pustaka spektral jagung. Kemudian kandungan air kanopi jagung. Kemudian untuk peralatannya sendiri digunakan GPS handheld, timbangan berat portable, dan Google Earth Engine untuk melakukan pengolahan data dan ArcMap untuk visualisasi peta. Berikutnya mengenai pengolahan data itu sendiri, di sini saya bagi menjadi beberapa bagian. Untuk yang kotak pertama ini adalah bagaimana data kandungan air kanopi jagung itu dihitung, dimulai dari pengukuran berat yang pertama, kemudian dilakukan pengeringan di bawah sinar matahari langsung, kemudian dilakukan pengukuran berat kedua. Sehingga selisih berat antara pengukuran yang pertama dan kedua nanti akan dijadikan sebagai kandungan air kanopi jagung. Kemudian kotak yang kedua ini adalah merupakan pembuatan fenologi jagung dan kalender tanam jagung. Kemudian untuk menentukan ambang batas fase. Di sini dari citra modis akan dibuat indeks NDVI dan NDWI secara time series untuk diketahui pola perubahan dalam lahan jagung sehingga didapatkan kalender tanam jagung. Kemudian ditentukan nilai threshold atau batas dari fase generatif. Kemudian pada kotak yang ketiga adalah penentuan lahan jagung dengan menggunakan klasifikasi SVM atau support vector mesin dengan dataset citra satelit Sentinel-2 level 2A yang diakuisisi pada tahun 2023 dari bulan Januari hingga Desember. Dari sini nanti akan didapatkan peta klasifikasi lahan jagung. Kemudian kotak keempat adalah proses linear spectral mixing untuk tanaman jagung yang sedang mengalami fase generatif akhir. Dari sini nanti akan didapatkan peta sebaran varietas jagung. Kemudian pada kotak kelima adalah pembuatan model estimasi jagung menggunakan metode regresi linear. Berikutnya adalah hasil dan pembahasan. Respons spektral dari varietas jagung yang dianalisis pada penelitian ini adalah NK6172 atau perkasa, NK212 sableng, dan NK7328 atau sumo. Di sini ditampilkan untuk respons spektral diukur dari panjang gelombang 400 hingga 900 nanometer. Di sini untuk NK perkasa ditunjukkan dengan warna biru, NK sableng ditunjukkan dengan warna orange, dan NK sumo ditunjukkan dengan warna abu-abu. Dari respons spektral ini akan disesuaikan dengan panjang gelombang setiap kanal citra pada
satelit Sentinel-2 dengan mempertimbangkan kanal tengah dan bandwidth-nya. Sehingga dicari rata-rata reflektan pada panjang gelombang tersebut sehingga didapatkan rata-rata reflektan end member dari setiap varietas yang kita sebut sebagai pustaka spektral. Yang mana pustaka spektral ini akan digunakan untuk proses berikutnya dalam proses linear spectral unmixing. Kemudian untuk penentuan jagung di sini menggunakan klasifikasi SVM atau support filter mesin dengan 5 kelas tutupan lahan dari lahan jagung, area pertambangan, area pemukiman, area badan air, dan hutan. Yang titik sampel diperoleh dengan cara geotagging di lapangan. Kemudian lahan jagung yang telah terklasifikasi ditunjukkan warna hijau tua pada gambar sebelah kanan dan warna lain akan diidentifikasi sebagai lahan non-jagung. Dari hasil klasifikasi tersebut didapatkan bahwa lahan jagung memiliki area paling luas dan mendominasi di area penelitian sebesar 67%, dan sisanya merupakan gabungan dari hutan, pemukiman, badan air, dan pertambangan. Di sini lahan jagung didapatkan area seluas 2.819 hektar. Kemudian untuk menguji apakah hasil klasifikasi tersebut akurat, akan dilakukan pengujian dengan menggunakan metode confusion metric dan didapatkan overall akurasi sebesar 89,29% dan nilai kappa 0,86. Yang mana dalam beberapa penelitian, koefisien kappa lebih informatif karena mempertimbangkan proporsi pengujian dari setiap kelas, sehingga dianggap lebih reliabel untuk menilai model prediksi dalam mempertimbangkan peluang. Serta menurut Cohen, nilai overall akurasi di atas 85% dan memiliki nilai kappa akurasi di atas 81% termasuk ke dalam kategori peluang akurasi sangat baik. Kemudian di sini ditampilkan grafik indeks dari NDVI dan NDWI pada sampel lahan jagung dari tahun 2020 hingga tahun 2023 dari satelit MODIS. Pada area penelitian, lahan jagung merupakan lahan jagung tada hujan, sehingga masa tanam jagung sangat bergantung terhadap kondisi musim, sehingga tiap tahun dapat sedikit berbeda. Fase pertumbuhan jagung dalam penelitian ini akan dibagi menjadi 4 fase, meliputi fase vegetatif awal, vegetatif akhir, fase generatif awal, dan fase generatif akhir. Dari grafik tersebut nanti akan dilakukan analisis lebih dalam mengenai ambang batas fase dari fase vegetatif awal hingga fase generatif akhir. Di sini ditampilkan pada gambar sebelah kiri, terdapat ambang batas nilai minimum dan maksimum dari indeks NDVI dan NDWI. Dan diketahui bahwa indeks NDVI lebih sensitif terhadap perubahan yang terjadi di lahan jagung daripada indeks NDWI. Kemudian dari sini akan digunakan untuk menentukan kalender tanam jagung pada gambar sebelah kanan, yakni tanggal fase jagung tahunan rata-rata. Di sini ditampilkan untuk fase vegetatif awal ditunjukkan dengan warna hijau muda, warna hijau tua sebagai fase vegetatif akhir, kemudian warna orange merupakan fase generatif awal, dan warna merah merupakan fase generatif akhir. Dalam sepanjang tahun, para petani melakukan musim tanam 2 kali. Dari kalender tanam ini juga telah di-overlay dengan rata-rata curah hujan dari tahun 2020 hingga tahun 2023. Dan terlihat ketika curah hujan sedang menurun merupakan masa bera, yakni masa istirahat, di mana lahan jagung tersebut tidak ditanami tumbuhan apapun. Kemudian dari kalender tanam tersebut akan dicari ambang batas fase generatif akhir untuk citra satelit Sentinel-2, karena setiap sensor memiliki sensitivitas berbeda terhadap pantulan gelombang elektromagnetik yang diterimanya. Dari sini didapatkan bahwa rata fase jagung generatif akhir untuk NDVI bernilai 0,5, lebih dari 0,5, dan untuk NDWI bernilai kurang dari negatif 0,46. Berikutnya, metode LSU yang digunakan dalam penelitian ini adalah fully constrained linear spectral unmixing. Metode ini akan membatasi hasil analisis agar nilai fraksi tidak bernilai negatif dan tidak melebihi nilai 1, serta penjumlahan total fraksi dari masing-masing end member dalam setiap pixel tetap konstan sebesar 100%. Di sini ditampilkan gambar A merupakan dari
nilai fraksi varietas NK6172 perkasa, dan B adalah NK212 sableng, dan C NK7328 sumo. Di sini untuk fraksi rendah ditampilkan dengan warna hijau, untuk fraksi tertinggi ditunjukkan dengan warna merah. Kemudian dari hasil fraksi dari setiap varietas akan dibandingkan di mana nilai fraksi yang paling dominan atau lebih besar di antara ketiganya akan dijadikan sebagai sebaran varietas jagung. Sehingga didapatkan pada gambar sebelah kiri, untuk varietas NK6172 sebarannya ditunjukkan dengan warna kuning, dan warna merah merupakan NK212, dan warna hijau merupakan NK Sumo atau NK7328. Dan abu-abu itu merupakan lahan jagung yang tidak mengalami fase gerhana lahir. Kemudian luas lahan per varietas yang didapatkan untuk NK6172 sebesar 745 hektar, kemudian NK212 sebesar 32,01 hektar, kemudian untuk NK7328 Sumo sebesar 143 hektar. Kemudian untuk melihat model yang terbentuk dari proses linear spectral langsing sebelumnya akan dilakukan perhitungan RMSE. RMSE yang tinggi menunjukkan kecocokan model yang buruk, sementara nilai RMSE yang rendah akan menunjukkan identifikasi N-member yang lebih baik dan menghasilkan citra fraksi berkualitas tinggi. Dari hasil analisis didapatkan nilai minimum sebesar 2,2%, untuk nilai maksimum sebesar 12,8%, untuk rata-rata bernilai 4,6%. Kemudian gambar sebelah kanan merupakan hasil dari sebaran error RMSE model LSO, dengan RMSE tertinggi ditunjukkan dengan warna merah, sementara RMSE yang rendah ditunjukkan dengan warna hijau. Kemudian hasil RMSE LSU yang tinggi dapat terjadi akibat adanya pixel hasil klasifikasi lahan yang tidak tepat atau adanya objek lain dan yang dalam penyusunan nilai pixel, sehingga menyebabkan perhitungan model linear spectral unmixing itu tidak akurat. Dari gambar ini diketahui bahwa hasil RMSE LSU untuk fraksi dominan varietas NK Sableng dan NK Sumo tersebut tinggi, yang dapat disebabkan adanya perbedaan penggunaan data N-member dengan umur jagung existing di lapangan. Hal ini mengindikasikan bahwa pengolahan LSU untuk sebaran varietas tanaman sensitif terhadap data N-member yang digunakan, kondisi tanaman, dan umur tanaman. Kemudian untuk menilai validasi sebaran varietas jagung dengan menggunakan nilai fraksi dominan, akan dievaluasi dengan menggunakan metode confidence metric dan didapatkan nilai overall akurasi sebesar 80% dan nilai koefisien kappa sebesar 0,7. Kemudian untuk mengestimasi kandungan air kanopi jagung, di sini menggunakan metode regresi linier sederhana. Di sini variabel independen merupakan hasil dari perhitungan indeks spektral NDWI, NDI1, dan NDI2. Untuk variabel dependennya merupakan kandungan air kanopi jagung berdasarkan hasil observasi. Hasil analisis regresi didapatkan di sini pada tabel, ada persamaan, kemudian ada koefisien determinasi dan koefisien korelasi. Di sini untuk NDWI didapatkan arah korelasi positif sebesar 0,2, dan untuk NDI1 ataupun 2 menunjukkan adanya arah korelasi negatif. Dan nilai tertinggi didapatkan pada NDI2 sebesar 0,6. Dan nilai koefisien determinasi tertinggi bernilai 0,34. Kemudian di sini ditampilkan plot dari residual error dari setiap persamaan model yang telah dibuat sebelumnya. Di sini gambar A merupakan residual error dari indeks spektral NDWI, kemudian yang B merupakan model dari NDI1, dan yang C merupakan model dari NDI2. Untuk NDWI didapatkan untuk RMSE sebesar 0,86 gram per meter persegi. Untuk yang NDI1 memiliki RMSE sebesar 0,79 gram per meter persegi, dan NDI2 RMSE sebesar 0,72 gram per meter persegi.
Secara umum, model terbaik akan dipilih berdasarkan nilai koefisien determinasi tertinggi dan nilai RMSE terendah. Sehingga di sini model yang terbentuk dari indeks NDI2 akan dijadikan sebagai model terbaik. Dari model tersebut akan diterapkan pada keseluruhan citra sehingga didapatkan estimasi kandungan air kanopi jagung untuk setiap varietas. Kemudian akan dimasking dengan sebaran varietas jagung yang telah dibuat sebelumnya. Didapatkan peta seperti gambar di sebelah kiri. Dengan nilai minimum ditampilkan dengan warna orange dan nilai maksimum ditampilkan dengan warna hijau. Dan rata-rata hasil dari estimasi untuk NK6172 sebesar 13,3 dan untuk NK212 bernilai 13,2 dan untuk NK7328 sebesar 13,7 gram per meter persegi. Perbedaan kandungan air kanopi jagung yang kecil menunjukkan tidak adanya perbedaan signifikan tiap varietas jagung yang dianalisis. Ketiga jenis jagung memiliki karakteristik fisiologi yang serupa dalam pengelolaan dan penyimpanan air pada fase vegetatif akhir. Kandungan air kanopi jagung yang rendah dapat juga mengindikasikan bahwa kanopi jagung di area tersebut sedang mengering. Kemudian masuk ke kesimpulan. Jadi kesimpulan pertama adalah indeks spektrum terbaik menggunakan Normalized Difference Infrared Index dengan menggunakan kanal SWIR 2 pada citra satelit Sentinel-2. Hal ini berarti semakin tinggi panjang gelombang pada kanal SWIR memberikan hubungan lebih baik untuk mengestimasi kandungan air kanopi jagung. Hasil model estimasi terbaik menggunakan NDI2 ditampilkan dengan persamaan sebagai berikut, dengan X merupakan variabel independen NDI2. Kemudian kesimpulan kedua, yakni kedua indeks spektral yang dianalisis memiliki arah korelasi yang berbeda dengan kandungan air kanopi tanaman jagung. Indeks NDWI memiliki korelasi positif dengan koefisien korelasi bernilai 0,2, sedangkan NDII memiliki korelasi negatif dengan koefisien korelasi tertinggi bernilai 0,6 dengan kandungan air kanopi jagung. Kemudian untuk saran yang pertama, dalam pembuatan model estimasi berbasis satelit Sentinel-2 dengan sensor pasif, memiliki kelemahan utama, yakni gangguan akibat keberadaan awan. Hal ini akan membatasi kemampuan pengamatan yang konsisten dan akurat. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih dalam mengenai pemanfaatan satelit dengan sensor aktif dengan teknologi synthetic aperture radar yang mampu menembus awan sehingga memberikan data yang andal dalam berbagai kondisi cuaca. Berdasarkan kedua, waktu fase jagung pada penelitian selanjutnya dapat dilakukan untuk fase jagung vegetatif awal, vegetatif akhir, vegetatif awal, sehingga diketahui pemahaman lebih baik untuk setiap fase pertumbuhan jagung. Kemudian ini adalah beberapa dokumentasi terkait validasi lapangan dan wawancara dengan para petani. Kemudian di gambar sebelah kanan merupakan validasi dari penentuan fase jagung dengan menggunakan bantuan dari Google Street View. Kemudian ini merupakan bahan rujukan yang saya gunakan dalam tugas akhir saya. Cukup sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.